Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk belajar bareng dengan teman-teman semua terkait dengan database. Nah, untuk pertemuan kali ini atau sesi kali ini kita akan belajar tentang optimasi entity relation diagram. Di video sebelumnya atau di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang entity relation diagram. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya untuk sesi kali ini dengan sesi sebelumnya adalah dimana di sesi sebelumnya kita belajar tentang entitas-entitas yang kuat yang muncul di perancangan database kita. Nah, untuk sesi kali ini kita akan optimasi. Jadi ERD yang kemarin dibuat kita optimasi menjadi sebuah rancangan database yang nanti databasenya bisa fleksibel, bisa dipakai untuk dalam jangka waktu yang lama, kemudian nanti databasenya itu ringan ketika diakses oleh sebuah sistem ya, ketika diakses oleh sebuah perangkat komputer, kemudian database itu nanti akan lebih mudah jika mau dikembangkan ke sistem yang lebih besar seperti itu. Nah, untuk tujuan optimasi ERD sendiri adalah yang pertama untuk efisiensi dan kinerja. Nah, di mana database itu disusun agar lebih kecil gitu ya, agar lebih kecil memorinya, kemudian biar ketika diakses oleh sebuah sistem atau diakses oleh sebuah program itu akan menjadi lebih ringan atau kinerjanya itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi ketika kita merancang sebuah database, kita juga harus memikirkan database itu nanti tetap relevan ketika dipakai di kemudian hari atau ketika ada pengembangan sebuah sistem. Mungkin database yang kita rancang saat ini relevan dengan kejadian saat ini, tetapi tidak relevan lagi ketika dipakai di kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh institusi itu. Contohnya, contoh kasus saya perpustakaan. Nah, di perpustakaan saat ini yang meminjam buku hanya boleh mahasiswa dan dosen. Tetapi di kemudian hari mungkin kepala sekolah, guru, atau masyarakat umum itu boleh meminjam. Nah, ini perlu menangani pengembangan-pengembangan yang seperti itu. Nah, itu. Nah, di sini contoh ya, kita bahas satu persatu dulu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, cara yang pertama adalah dengan cara apa? Yang pertama untuk menambahkan entitas lemah. Entitas lemah. Yang kedua dengan menambahkan kunci alternatif. Nah, yang pertama entitas lemah, yang kedua kunci alternatif. Gitu ya. Nah, contohnya, contoh yang entitas lemah. Di rancangan sebelumnya saya sudah menemukan entitas di sistem akademik, yaitu entitas salah satunya mahasiswa. Nah, mahasiswa ya. Nah, mahasiswa dia punya atribut, ada NIM, ada nama, ada jurusan. Nah, jurusan ini kemudian ada asal sekolah, selokah sekolah ya, kemudian ada alamat sekolah, kemudian ada golongan darah dan sebagainya. Ini adalah sebuah atribut.
Kemudian ketika mahasiswa ini ditransformasi ke dalam suatu database, dia akan menjadi sebuah tabel ya. Nah, tabelnya bagaimana? Tabelnya contohnya saya punya, berarti itu ada NIM, berapa lagi? Mana ya? Ada NIM, ada nama, ada jurusan, ada asal sekolah, ada alamat sekolah, dan seterusnya. Ini ada banyak ya, titik. Nah, ini banyak sekali field yang dipunyai oleh mahasiswa. Ada nama, ada alamat dirinya, kemudian ada golongan darah, ada nama orang tua, dan banyak sekali. Kemudian seandainya kita isi contohnya ada 121 NIM-nya ya, ada 122, ada 123, ada 124, 125. Ini ada Jono, Joko, ada Santoso, ada Budi, ada siapa lagi? Jody. Nah, kemudian jurusannya dia ada TI, ada MI, ada TI lagi, ada arsitek, ada PAI. Nah, misalkan itu. Asal sekolahnya dia berasal dari SMA 1 Wonosobo. Dia SMA 1 Wonosobo juga. Ini dia dari MA. Ini dari SMA 1 Wonosobo. Alamatnya sama ya ini ya. Nah, ini antara ini sama. Ini akan bermasalah, susunan tabel seperti ini itu akan bermasalah ketika datanya itu misalkan mahasiswanya sampai 1 juta. Mungkin nggak? Mungkin. Ini di beberapa tahun ini akan tersimpan jumlah mahasiswa yang akan semakin bertambah. Nah, jika ini ditulis ya, SMA 1 Wonosobo, alamatnya Singkir, jalan bla 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 bla, sampai banyak sekali. Ini akan tertulis sebanyak jumlah mahasiswa yang berasal dari SMA 1 Wonosobo. Maka ini akan memenuhi memori di dalam suatu database. Ketika memorinya itu besar, maka kinerja dari database juga akan besar. Jadi membutuhkan energi yang besar. Maka ini bisa dibuat sebuah entitas lemah. Entitas lemahnya apa? Entitas lemahnya contohnya adalah sekolah. Jadi nanti di sini dia punya entitas sekolah. Entitas sekolah. Dia ada nama sekolah, kemudian ada alamat sekolah, ada misalkan nomor HP sekolah atau nomor telepon ya. Nah, itu. Ini nanti direlasikan misalkan asal sekolah ya. Mahasiswa berelasi dengan sekolah, yaitu relasinya adalah asal sekolah. Jadi yang tadi di atribut mahasiswa itu ada asal sekolah dan alamat sekolah, kita hapus. Tidak ada. Kita ganti menjadi apa? Kode sekolah. Kode sekolah ya. Kode sekolah. Jadi nanti di sini ada atribut namanya kode sekolah. Jadi dia kode sekolah. Nah, ini untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja, yang pertama menambahkan entitas baru, yang kedua adalah menambahkan kunci alternatif. Nah, kunci alternatif itu adalah
kunci yang kita ada-adakan. Jadi sebenarnya di dunia nyata itu tidak ada, tetapi kita ada-adakan untuk mempermudah suatu relasi atau untuk mempermudah suatu akses dari informasi tersebut. Contohnya kode sekolah. Nah, di sini ditambah sebuah kode sekolah, kode sekolah. Kode sekolah kan tidak ada. Kayak contohnya lagi adalah agama. Kode agama itu kan tidak ada. Kode 1 itu Islam, kode 2 itu Kristen. Nah, kode itu tidak ada. Maka kita ada-adakan ya. Contohnya kode sekolah sama. Kecuali kalau di sini adalah NPSN. Nah, kalau NPSN itu memang ada. Bisa ya. Ini misalkan nanti dijadikan. Jadi ini berelasi. Kode sekolah berelasi dengan asal sekolah. Seperti itu ya. Jadi yang tadi asal sekolah SMA 1 Wonosobo ini ditulis berulang-ulang, sekarang cukup ditulis satu kali. Kemudian di mahasiswa cukup ditulis kodenya. Seperti itu. Jadi di sini sudah ada entitas lemah yaitu sekolah. Jadi sudah ketemu. Yang tadinya hanya ada satu entitas mahasiswa yang di dalamnya ada atribut asal sekolah, kemudian alamat sekolah dan sebagainya, sudah tidak. Seperti itu ya. Ini masih ada lagi enggak yang perlu dioptimasi? Ada lagi. Contohnya adalah sebuah jurusan. Jurusan di sini kalau kita tulis lengkap, ini bisa dibuat atribut banyak sekali. Contoh, sebuah kampus ingin mengetahui bahwa mahasiswa tersebut adalah kaprodinya siapa. Nah, ini perlu ditulis lagi di sini kalau penulisannya seperti ini. Jurusannya adalah misalkan TI gitu ya, atau MI, bahwa di TI itu kaprodinya siapa harus ditulis di sini semua di kolom itu. Nanti di sini atributnya banyak sekali. Maka ini perlu dibuat sebuah entitas. Contohnya entitas jurusan gitu ya. Entitas jurusan, kode jurusan, nama jurusan, kemudian apa lagi? Ada kaprodinya, kemudian jenjangnya D3, S1 atau S2 seperti itu. Kemudian nanti yang diikutkan di mahasiswa adalah kode jurusannya. Jadi nanti di sini ada atribut relasi ya, ada relasi lagi dengan jurusan. Dengan jurusan, relasinya apa? Misalkan mengambil jurusan apa gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah optimasi. Tujuan yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Jadi kalau tadi misalkan SMA 1 Wonosobo ditulis berulang-ulang, sekarang tinggal satu kali saja. Jadi untuk menghemat sebuah memori, gitu ya. Ini sekolah, ada jurusan, ada apa lagi? Banyak sekali. Ada agama, itu ada beberapa programmer yang memisahkan juga agama, kemudian golongan darah, gitu ya. Ada yang dipisah, seperti itu. Oke, untuk tujuan efisiensi tujuan optimasi yang pertama yaitu efisiensi dan kinerja, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di part yang kedua, yaitu untuk fleksibilitas. Nah, untuk fleksibilitas agak panjang ya. Kita pecah dulu videonya yang kedua. Jadi di sini nanti teman-teman silakan buat optimasi ERD yang kemarin dibuat ya. Buat nanti diimplementasikan ke sebuah rancangan database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.